Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tiro kudesu titanti sandi singgah takesu ca dwara bahasu titanti agantwana sakanggarang. Di balik dinding mereka berdiri dan menanti. Juga di perempatan atau pertigaan jalan mereka kembali ke rumah-rumah yang pernah mereka huni. Mereka berdiri di pinggir kusen pintu. Akan tetapi ketika diadakan pesta besar dan meriah dengan sajian makanan dan minuman yang beraneka ragam, ternyata tidak seorang pun yang mengingat makhluk-makhluk tersebut sebagai akibat dari perbuatan buruk yang telah mereka lakukan di masa lampau. Namo Buddhaya. Tanggal 5 April cengbeng besar sembahyang. 10 hari sebelum tanggal 5 sudah bisa sembahyang cengbeng di kuburan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah sembahyang cengbeng itu bisa membantu sanak saudara kita yang telah meninggal dunia? Jawabannya bisa. Tetapi ada tetapinya akan dijelaskan nanti. Pertanyaan berikutnya, apakah ada cara yang paling ampuh untuk menolong sanak saudara kita yang telah meninggal dunia? Nah pertanyaan ini jawabannya ada. Di dalam Tripitaka ada. Apakah itu? Namanya pati dana atau pelimpahan jasa. Nah sehubungan dengan pati dana atau pelimpahan jasa, ada 3 poin yang perlu dijelaskan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pati dana tersebut? Definisinya bagaimana?
Yang kedua, siapa saja yang mendapatkan manfaat daripada pati dana. Yang ketiga, cara bagaimana caranya melakukan pati dana supaya kita bisa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan pati dana tersebut? Definisinya bagaimana? Pati dana ialah suatu teknik atau cara untuk menolong sanak saudara kita yang terlahir di alam menderita, yang dinamakan alam peta, menjadi makhluk peta. Nah, dari definisi ini yang perlu digarisbawahi adalah alam menderita. Kenapa alam peta dinamakan alam menderita? Kenapa lahir di alam peta menjadi makhluk peta dikatakan makhluk menderita? Nah, ini jawabannya ada di dalam Tiro Kuda Sutta. Di dalam Tiro Kuda Sutta disebutkan bahwa di alam peta tidak ada pertanian. Di alam peta tidak ada perkebunan. Di alam peta tidak ada peternakan. Di alam peta tidak ada perdagangan. Empat ini tidak ada. Maksudnya bagaimana sih? Di alam peta itu tidak ada pertanian, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita lihat di alam manusia. Di alam manusia ada sawah. Ada petani yang mengolah tanah sawah dengan cangkul. Kalau sawahnya luas, dengan mata bajak ditarik ternak. Sekarang ternaknya diganti dengan mesin. Namanya traktor. Setelah tanahnya diolah, ditanami bibit padi. 3 bulan kemudian panen padi. Padi diolah menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi. Nasi ada di alam manusia. Di alam peta tidak ada sawah, tidak ada petani, tidak ada yang mengolah tanah sawah, jadi padi tidak ada. Nasi tidak ada di alam peta. Jadi kalau mereka yang terlahir di alam peta, tiap hari tidak ada nasi. Jangan lahir di sana. Nah, kalau tidak ada nasi, mereka makan apa? Barangkali jagung. Jagung pun tidak ada. Ketela pun tidak ada. Ubi talas pun tidak ada, kedelai tidak ada, apalagi ubi cilembu, tidak ada. Nah, kalau tidak ada padi, jagung, ketela, lalu mereka makan apa sih di sana? Barangkali pergi ke kebun, cari pisang, makan pisang. Pisang direbus juga bisa membuat kenyang. Mau cari pisang, pohonnya tidak ada.
Mau cari pepaya, pohonnya tidak ada. Di alam peta tidak ada perkebunan. Buah-buahan, pisang, pepaya, durian, cempedak, tidak ada. Apalagi buah import, tidak ada. Buah lokal aja tidak ada, apalagi buah import tidak ada. Aduh, berat. Tidak ada padi, jagung, ketela, tidak ada buah-buahan. Kalau gitu, coba pergi ke kandang ternak, cari telur, direbus, atau dibakar di api, minumnya susu. Mau cari telur, ayamnya tidak ada. Mau cari susu, sapinya tidak ada. Jadi di sana tidak ada peternakan. Ternak sapi, ternak ayam, itik, tidak ada. Berat. Waduh, gimana caranya menolong? Gampang. Sanak saudaranya yang terlahir di alam manusia, yang ada di alam manusia ini berpikir, apa yang tidak bisa diselesaikan dengan duit? Mau mobil, duit. Asal ada duit. Mobil lokal, mobil import. Bisa, duit. Mau rumah di mana, di puncak, di mana saja, duit. Oleh karena itu, sanak saudaranya yang ada di alam manusia, begitu sanak saudaranya meninggal dunia, kasih duit. Bantinya sering diundang baca parita, Jelamar, Atmajaya, Gedong Panjang. Peti matinya Bante, mohon baca parita, tutup peti ya. Sudah lengkap, pakai dasi, pakai sepatu. Di sampingnya penuh dengan duit. Kemudian tidak berhenti-berhenti, duitnya dikirim, dibakar. Sampai begitu masuk, di mana tempatnya? Di sini nanti. Begitu masuk, perih matanya. Ya, saking tidak berhenti-berhenti, asapnya sudah tebal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, seandainya duit itu mereka terima, pertanyaannya menjadi, apakah di alam peta ada perdagangan? Di alam peta tidak ada perdagangan, ya, tidak ada. Mau cari mobil, showroomnya tidak ada. Mau cari rumah, yang jual tidak ada. Real estate itu tidak ada. Kemudian mau, kalau duitnya banyak, misalnya terima, mau cari restoran bintang 5, bintang 4, tidak ada. Jangankan restoran bintang 5, pedagang keliling mie tek-tek, tidak ada di sana. Ya, oleh karena itu jangan. Nanti akan dijelaskan kenapa mereka bisa ada di sana. Nah, selanjutnya, kalau di alam peta tidak ada beras, padi, jagung, ketela, buah-buahan, kemudian daging, telur, tidak ada perdagangan. Pertanyaannya, sanak saudara kita yang terlahir di alam peta makan apa? Harus buka kitab Abhidhamma. Di dalam kitab Abhidhamma disebutkan ada 37 jenis makhluk peta. Ada makhluk peta yang makanannya ludah yang dibuang oleh orang. Dahak yang dibuang oleh orang. Muntahan, tidak kuat naik mobil, muntah. Nah itu, begitu muntah langsung hap dijaga. Kemudian yang keluar dari hidung, ingus. Yang di bawah, air seni. Favoritnya, air besar. Tidak hanya dulu. Tidak hanya biku-biku yang sakti di zaman dahulu mampu melihat keberadaan makhluk peta. Sejak menjadi biku, keliling ceramah, ada saja umat yang memiliki kemampuan melihat makhluk-makhluk tersebut. Mata batinnya terbuka. Di Wihara Meta Tegal, di Wihara Kelapa Gading, di sini juga banyak. Ya, tapi mereka tidak mau ngomong, paling ngomong dengan bantinya. Ada yang mampu melihat dewa,
Ada yang mampu melihat makhluk peta saja. Ya. Nah ini salah satu diantaranya yang memiliki kemampuan melihat makhluk peta. Tidak hanya mampu melihat, kemudian mampu melukis, dibuat sketnya, dan diberi uraian. Nah itu kalau tahun 2009 masih SMP barangkali. Ya. Dari Tangerang adik kita, barangkali sekarang sudah SMA tahun 2009. Sekarang 2014, 5 tahun yang lalu. Barangkali sekarang sudah SMA dari Tangerang. Paramita Dewi. Memiliki kemampuan melihat, kemudian dia juga memiliki kemampuan melukis makhluk-makhluk tersebut. Dia itu memang ada. Ya, jadi makhluk peta. Makanannya seperti itu. Nah, karena makanannya tidak bergizi, maka makhluk peta tersebut kurus. Kurus, kering, tinggal kulit pembalut tulang. Tulang-tulang iganya nampak menonjol keluar. Urat-urat nadinya nampak menonjol keluar. Matanya, kalau baca peta waktu, matanya merah menyala seperti bara kayu akasia. Merah menyala. Rambutnya, kalau baca buku peta waktu disebutkan itu seperti batang pohon palem disambar petir. Pohon palemnya putus, nanti yang tidak putus itu di bagian ujungnya ada rambut-rambut terbakar. Nah rambutnya begitu, kaku. Lebih lanjut, diceritakan di dalam peta waktu, ada makhluk peta, sejak lahir tidak pernah melihat makanan. Jangankan makanan, mau cari 1 gelas air tidak dapat. Jangankan 1 gelas, setetes air pun tidak ada. Selama 60 tahun, bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, 60 tahun. Sejak lahir sampai 60 tahun, mencari makanan, mencari minuman, tidak pernah ketemu. Nah diceritakan setelah 60 tahun karma buruknya berkurang. Dia bisa melihat sungai Gangga. Sungai Gangga yang sudah pernah ke sana besar. Dari satu sisi ke sisi lainnya itu naik perahu. Panjang. Mengalir dari pegunungan Himalaya. Salju mencair jadi sungai Gangga. Airnya jernih, bersih, segar dulu. Kalau sekarang, hati-hati. Nanti bisa ketemu namanya setik setengah mateng. Yang sudah pernah ke sana itu tahu deh. Ya, setik setengah mateng ngambang gitu. Ya, kalau dananya sedikit, kayunya sedikit, nah baru terbakar sedikit, langsung dihanyutkan menurut kepercayaan agama Hindu. Kalau sudah meninggal di Sungai Gangga itu karma baiknya luar biasa menurut kepercayaan Hindu. Nah, makhluk peta bisa melihat Sungai Gangga besar, airnya jernih. Buru-buru didekati Sungai Gangga. Dia berjongkok. Dengan kedua tangannya dia menyendok air Sungai Gangga. Begitu tangannya mau menyentuh air, air turun. Karena airnya turun, dia ikut turun. Lagi-lagi dia menyendok air Sungai Gangga dengan kedua tangannya, lagi-lagi air sungai turun. Berkali-kali. Akhirnya dia turun sampai ke dasar Sungai Gangga. Airnya lenyap. Karena tidak ada air, dia balik naik. Begitu dia naik, airnya muncul. Begitu dia dekati, airnya lenyap lagi. Kenapa begitu?
karena kekuatan perbuatan buruk yang ada di dalam diri kita menyebabkan rezekinya menjauh. Air pun menjauh karena kekuatan perbuatan buruk yang ada di dalam diri kita. Kalau kita banyak melakukan perbuatan baik, rezekinya mengalir. Belum buka tokonya sudah diketok-ketok, rezekinya datang mengalir. Jadi menurut hukum yang berlaku di alam semesta ini, kalau kita banyak melakukan perbuatan baik, maka yang datang yang baik-baik. Menjadi magnet yang menarik. Kebajikan yang ada di dalam diri kita itu menjadi magnet yang menarik hal-hal yang baik. Kebajikan yang ada di dalam diri kita ini menjadi kondisi memberi imbas, wajah enak dipandang. Usianya panjang, rezekinya ditarik, itu menjadi kondisi. Oleh karena itu, tugas kita sebagai umat Buddha hanya satu, melakukan perbuatan baik, menghindari perbuatan buruk, melatih samadhi, mensucikan hati atau pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ya. Nah, karena airnya hilang, dia duduk di pinggir sungai. Begitu duduk, dia melihat pertapa. Ada pertapa, barangkali saya bisa minta tolong supaya saya bisa mendapatkan air. Dia dekati pertapa berdiri. Karena pertapanya didekati, pertapanya merasakan kehadiran sesosok makhluk. Siapa Anda yang berdiri di sana? Saya makhluk Peta Bante. Kenapa Anda berdiri di sana? Saya haus Bante. Lah, kenapa ngomongin haus di depan Anda ini ada sungai Gangga besar. Tinggal senok dengan batok kelapa bisa puas. Airnya segar, mengalir dari pegunungan Himalaya, berasal dari salju pegunungan Himalaya. Nah, kemudian makhluk Peta tersebut menjawab seperti tadi. Ya, hati-hati. Karma buruk mengkondisikan diri kita buruk dan terlahir di alam buruk. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ngapain mereka di sana, di alam Peta? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada siomay, tidak ada ubi madu, ya, tidak ada juga di sana. Ngapain mereka di sana? Jawabannya ada di dalam kitab Abhidhamma lagi. Di dalam kitab Abhidhamma disebutkan Sang Buddha Guru Agung kita memberikan tiga rumus, tiga resep yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan. Kalau kita sudah memiliki keyakinan, perlu dipraktekkan. Apakah yang tiga itu? Pertama namanya loba. Loba ini keserakahan. Ya, loba yang ada di dalam batin kita, modal untuk terlahir di alam Peta. Loba yang ada di dalam batin kita ini energi, kekuatan yang pada saatnya akan melontarkan kita untuk terlahir di alam Peta. Pertama. Yang kedua, dosa, kebencian. Nah, ini lebih berat lagi ini. Kebencian yang ada di dalam batin kita ini merupakan kekuatan, energi yang pada saatnya akan melontarkan kita ke alam yang lebih rendah lagi. Alam
neraka. Yang ketiga, moha, kebodohan batin, tidak tahu mana perbuatan benar, mana perbuatan tidak benar. Nah, ini lahirnya di alam binatang. Nah, sekarang loba itu apa? Makan 2 piring masih kurang, tambah ketela, tambah pisang goreng, tambah jajan, tambah buah, ya, belum kenyang, nambah lagi. Apa itu namanya loba? Bukan, ya. Kalau seorang petani mencangkul dari pagi sampai sore di sawah, tenaganya banyak keluar, kemudian makan banyak 2 piring tambah ketela, rebus ketela goreng, pisang goreng, masih kurang. Nah, itu bukan loba. Ada yang bilang, cici saya setengah piring juga dah habis bande, berarti dah loba bande, dia diet bande. Nah, itu dah ada kaitannya, ya. Yang dimaksud dengan loba, membunuh makhluk hidup untuk mendapatkan enaknya. Ayam jalan-jalan ditangkap, disembelih jadi kari ayam. Ayam dipelihara, ini mau cengbeng mande, mau bikin samseng. Aduh, kalau bisa sih, ya jangan, itu loba. Ya, lebih baik pergi ke pasar, banyak yang sudah siap untuk dijadikan samseng, walaupun rasanya kurang. Lebih baik rasanya kurang daripada muncul di alam peta. Ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman seperti tadi, air pun menjauh, kehausan. Ya, tidak gampang. Dilatih, ya. Sila itu dilatih. Nah, ini berkaitan dengan ayam, membunuh ayam. Suatu ketika bantenya diundang pemberkahan rumah. Kemudian dalam perjalanan pemilik rumah bertanya kepada bantenya. Pertanyaannya, apakah umat Buddha boleh makan makhluk hidup, Bante? Bantinya ditanya begitu, ya berpikir, sebelum saya jadi biku, sebelum saya mengenal Buddha Dhamma, saya rasanya tidak pernah makan makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Ayamnya lagi jalan-jalan cari makan tuh ditangkap. Begitu ditangkap langsung digigit. Apa enak begitu makan ayam sama bulunya, sama kotorannya. Saya bilang seperti itu. Saya rasanya tidak pernah makan makhluk hidup. Saya bilang seperti tadi, ayam makan ayam hidup-hidup loh. Kakinya digigit gitu, kepalanya keok-keok. Sakit dia, lagi pula tidak enak. Dia sih senyum-senyum juga. Kemudian dia membantah lagi. Maksudnya begini, Bante. Ayam goreng itu kan makhluk hidup, Bante. Betul ayam goreng makhluk hidup? Ayam goreng apa betul makhluk hidup? Ayam goreng sudah di piring itu. Saya tanya, Bapak, apa betul ayam goreng makhluk hidup? Iya, Bante, makhluk hidup itu. Coba suruh ayam gorengnya berkokok. Kalau ayam gorengnya mau berkokok, berarti makhluk hidup. Maksudnya begini, Bante, sebelum jadi ayam goreng dia kan makhluk hidup. Ya, kalau itu betul. Ya, tipis, ya, tipis sekali. Harus direnungkan, masak-masak. Sering-sering kita keliru. Pulang-pulang tidak boleh membunuh makhluk hidup, tidak berani makan daging, tidak berani bikin samseng. Padahal banyak di pasar ayamnya sudah mati. Ya, begitu. Nah, selanjutnya membunuh, serakah, mencuri, serakah, modal untuk terlahir di alam rendah, begal, apalagi bawa samurai ditempelkan di leher, itu termasuk juga. Kamesu,
Nah ini termasuk juga sila yang ketiga. Musawadah. Nah ini berbohong, pinjam duit. Setelah waktunya diminta, tidak mau mengembalikan. Mana surat pinjamnya, surat perjanjian. Oh, menuntut surat perjanjian. Dulu waktu minjam tidak pakai. Misalnya seperti itu. Musawadah ini ada 4. Berbohong untuk mendapatkan enaknya. Ucapan kasar. Kebun binatang keluar semua. Kemudian omong kosong. Asal ngomong biar menang. Nah kemudian memfitnah. Ini 4. Ya, musawadah. Yang kelima, yang termasuk serakah, minum minuman keras. Es batu bukan minuman keras. Ya, ada yang bilang es batu nanti minuman keras. Enggak. Coba ditunggu sebentar nanti cair. Yang termasuk minuman keras, kalau diminum teler. Istri cantik kalau sudah teler, jotos, giginya hilang, besok paginya, loh kok hilang giginya? Nah, kemarin waktu mabuk, tangannya jotos, gigi saya hilang, istri cantik bisa tidak cantik, gara-gara teler. Ya, hati-hati. Juga modal untuk terlahir di alam rendah. Hati-hati, 5 ini. Kalau 5 sila ini dilanggar, itu berarti menimbun modal untuk terlahir di alam peta. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tiap hari lapar, tiap hari haus. Ya, kalau sehari 2 hari masih bisa tahan. Bertahun-tahun. Sampai ratusan, ribuan tahun. Luar biasa. Semakin banyak pelanggaran sila, semakin banyak perbuatan buruk, makin lama di sana. Ya kalau bisa sih jangan. Praktek 5 sila bagus. Ya, kalau kita tekun mempraktekkan 5 sila, Sang Buddha mengatakan silena sugating yanti. Kalau tekun mempraktekkan sila, lahir di alam sorga. Ya, nanti begitu lahir di alam sorga, lihat pelayannya banyak cantik-cantik. Siapa? Kok cantik-cantik semua? Saya pelayan. Pelayan saja sudah ribuan kali lebih cantik dari Miss Universe. Itu kalau praktek sila. Kalau belum waktunya lahir di alam sorga, alam manusia keren, ganteng, cantik, rezekinya gampang, dan lain sebagainya. Ya, berusaha praktek sila, berusaha melakukan perbuatan benar, berusaha melakukan perbuatan baik yang membahagiakan orang lain maupun membahagiakan diri sendiri. Happy sekarang, kalau sudah saatnya jasmani tidak bisa digunakan lagi, bisa lahir di alam bahagia, alam dewa. Kan enak begitu ya. Ya ini Buddha Dhamma mengajarkan demikian. Jadi pelanggaran 5 sila ini mengkondisikan kita untuk terlahir di alam rendah. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, Ceng Beng, bisa tidak membantu sanak saudara kita yang terlahir di alam rendah, di alam peta? Jawabannya bisa. Tetapi setahun sekali sanak saudara kita yang terlahir di alam peta baru mendapatkan makanan. Ada bakmi, ada bihun, ada samseng, ada buah-buahan lokal, import, babi panggang. Tapi kalau umpamanya sanak saudara kita terlahir di alam dewa, nah itu mereka tidak membutuhkan. Kongcu yang namanya sesuai dengan batu nisan. Silakan nikmati, ini anak cucu menantu sudah datang. Mempersembahkan berbagai macam makanan ini. Nah, kalau engkongnya lahir di alam dewa, sorry ya. Alam dewa makanannya jauh, hauce. Sorry, samseng tidak seberapa. Babi panggang kecil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang sering kita lupakan waktu sembahyang cengbeng di kuburan, sanak saudara kita sudah berderet-deret di belakang batu nisan menjadi makhluk peta. Itu tidak diundang.
Air liurnya sudah netes, lidahnya sudah menjulur-julur gitu melihat babi panggang. Aduh. Tidak diundang. Kalau tidak diundang mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa menikmati makanan itu. Acaranya bagaimana Bante? Ya diundang. Yang kongcu sesuai dengan namanya di Batu Nisan, silahkan nikmati. Kalau engkongnya lahir di alam surga, sorry ya. Ya, di alam surga lebih hauja. Nah itu diundang. Juga, nah ini, sanak saudara kita yang ada kaitan karma dengan saya. Silahkan nikmati. Nah begitu kita undang mereka, tabirnya terbuka. Waduh, makanannya enak-enak. Mereka bisa berpesta pora, makan di sana. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Mereka hanya bisa mendapatkan makanan 1 tahun sekali. Bagi umat Buddha, bisa melakukan cengbeng setiap saat. Tiap kali melakukan kebajikan, sabe saya limpahkan kepada leluhur, sabe satta bandus kita tak. Tidak bisa bahasa Bali Bante, pakai bahasa Indonesia saja. Semoga kebajikan saya ini melimpah kepada leluhur saya. Sudah cukup. Ya, baca parita tidak ada biku, gimana caranya? Tawata gampang. Ya, paling ringkas ini semoga kebajikan yang saya lakukan melimpah kepada semua makhluk yang ada kaitan karma dengan saya. Ya, begitu caranya. Nah sekarang yang paling ampuh, nah, biasanya kan paling ampuh pergi ke dokter. Tidak ada obat yang paling ampuh dok, lebih mahal 2 kali. Tidak apa-apa. Yang penting sembuh cepat. Nah sekarang apakah ada cara yang paling ampuh untuk menolong mereka? Jawabannya ada, yaitu pati dana. Tapi sebelumnya, ngapain sih kita repot-repot ngurus malu peta? Apa sih hubungannya kita dengan dia? Kita manusia, mereka peta, ada hubungannya. Nah, ini di dalam Tripitaka disebutkan Sang Buddha mengatakan, alam peta tidak pernah kosong dari sanak saudara kita. Tiap lahir punya papa, tiap lahir punya papa, tiap lahir punya mama, tiap lahir setelah dewa punya suami, setelah dewasa, setiap lahir setelah dewasa cari istri, punya anak, punya cucu, punya menantu. Sanak saudara kita banyak sekali. Di antara mereka ada yang terlahir di alam manusia, ada yang terlahir di alam dewa. Ada juga yang terlahir di alam rendah. Masa papa lahir di alam peta tidak dibantu? Masa mantan-mantan istri lahir di alam peta tidak dibantu? Masa mantan-mantan suami lahir di alam peta tidak dibantu? Nah caranya bagaimana Bante? Caranya seperti yang dilakukan oleh Raja Bibisara 2558 tahun yang lampau. Ceritanya bagaimana? Ini cerita sedikit, 5 menit lah cukup. Suatu ketika Raja Bimbisara berdana makan kepada Sang Buddha dan siswa-siswanya. Setelah selesai, Sang Buddha dan siswa-siswanya menerima dana makanan tersebut. Ketika tiba saatnya untuk melakukan pelimpahan jasa, Raja Bimbisara tidak melimpahkan jasanya kepada sanak saudaranya yang terlahir di alam peta. Sanak saudaranya sudah menunggu di luar dinding-dinding istana. Mereka menunggu dengan cara berdiri. Tidak hanya 1, 2, ribuan menunggu. Nah kenapa Raja Bimbisara tidak mau melimpahkan jasanya kepada sanak saudaranya yang terlahir di alam peta? Raja Bimbisara pada waktu itu sibuk pikirannya berpikir di mana membangun wihara buat Sang Buddha dan siswa-siswanya. Karena sibuk, Raja Bimbisara tidak melimpahkan jasanya.
kepada sanak saudaranya yang terlahir di alam peta 92 kalpa yang lampau. Bayangkan 92 kalpa, bumi kita ini satu kalpa dari mulai terbentuk sampai hancur. Lama sekali. Ya hati-hati kalau melakukan perbuatan buruk di wihara itu hati-hati. Apalagi membakar dapur wihara. Nah itu 92 kalpa nanti kelaparan dan kehausan. Ya lebih baik di wihara walaupun kecil melakukan perbuatan baik. Lebih bagus. Hindari melakukan perbuatan buruk di wihara. Karena kekuatannya besar. Para dewa banyak. Pohon-pohon yang tingginya di atas 2 meter, nah itu hati-hati, sudah dihuni, ada penghuninya. Ya. Nah sekarang, karena Raja Bibisara tidak melimpahkan jasanya kepada sanak saudaranya yang terlahir di alam peta, makhluk peta protes, demo. Demonya bagaimana Bante? Bakar ban. Lempar batu sembunyi tangan, atau bakar rumah, bakar mobil. Nah, itu kan demonya di Jakarta tahun 98. Nah, terus kalau demonya di alam peta bagaimana Bante? Nah, mereka semuanya masuk ke dalam istana. Kemudian menaikkan kedua tangannya tinggi-tinggi. Nah, ini tidak bisa yang kanan. Karena separuh nanti kelihatan. Dua-duanya dinaikkan tangannya. Setelah menaikkan kedua tangannya tinggi-tinggi, mereka berkata, kita kekal di alam peta. Sanak saudara kita yang sudah menjadi raja, lahir di alam manusia, tidak mau melimpahkan jasanya kepada kita. Kita kelaparan kehausan. Mereka berteriak, berguling-guling, masuk malam hari ke ruang tamunya Raja Bimbisara. Pada waktu itu Raja Bimbisara sedang duduk. Tahu-tahu berteriak di sebelah kiri, berteriak sebelah kanan, berteriak di depan, berteriak di belakang, di atas, di bawah. Seluruh ruangan tempat Raja Bimbisara duduk merenungkan di mana membangun wihara, itu yang ada teriakan-teriakan. Sepanjang malam sampai pagi Raja Bibisara diganggu oleh sanak saudaranya yang terakhir di dalam. Teriak-teriak. Raja Bibisara tidak bisa tidur. Keesokan harinya Raja Bibisara menghadap Sang Buddha. Dengan wajah pucat pasi pagi-pagi. Aduh Raja kenapa sih wajahnya pucat pasi? Aduh ini kemarin malam saya tidak bisa tidur Bante, mendengar teriakan-teriakan, ini ada apa? Tolong Bante, saya akan mengalami apa? Apakah diserang sama musuh? Apakah saya akan meninggal dunia? Sang Buddha seketika memejamkan mata melihat. Raja Bibisara diganggu oleh sanak saudaranya yang terakhir di alam peta. Sang Buddha berkata, tenang. Tidak ada apa-apa. Terus apa yang terjadi Bante? Nah itu kemarin kan Raja habis berdana, tidak mau melimpahkan jasa. Kalau begitu, apakah kesempatan melimpahkan jasa itu sudah tidak ada lagi Bante? Untuk menolong sanak saudara saya yang terakhir di alam peta. Siapa bilang? Kapanpun bisa. Kalau umpamanya pagi ini Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan di istana, apakah bisa, Bante? Saat ini juga bisa. Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha. Setelah pamit, setelah berdamaskara, pamit. Pulang ke istana. Begitu sampai di istana, panggil koki, kepala koki tukang masak. Bikin masakan yang enak-enak. Pagi ini Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha dan Bhikkhu Sangha untuk menerima dana makanan di sini. Misalnya bebek Peking bikin,
lobster, sop isit. Jangan lupa jengkol. Sama sambal terasi. Wah, barangkali raja juga senang. Nah, setelah semua makanan siap, Sang Buddha dan Bhikkhu Sangga dipersilahkan memasuki ruang istana. Ruang makan istana. Begitu Sang Buddha memasuki ruang istana, di luar dinding, Sang Buddha melihat dengan mata batin, makhluk peta berdiri berderet-deret. Banyak sekali. Ribuan. Dengan kesaktiannya, masih kurang ceritanya. Waktunya sudah habis. Nanti utang bandenya ya tambah sedikit lagi. Dengan kesaktian, kekuatan supernatural, Sang Buddha membuka tabir sehingga raja bisa melihat makhluk peta berdiri berderet-deret di luar dinding istana. Hanya tulang-tulang saja dibungkus kulit. Kalau bikin kaldu udah kehabisan bahan, banyak tulang. Kemudian raja mempersilahkan Sang Buddha dan Bhikkhu Sangga memasuki ruang makan. Setelah duduk, makhluk peta memegang lehernya. Semua makhluk peta memegang lehernya. Haus. Raja melihat, waduh, pada megang leher, ini pada haus semua. Raja mengambil 1 gelas air. Kemudian minta tolong kepada Sang Buddha. Banti mereka pada kehausan, bagaimana caranya? Tolong ini supaya air ini sampai ke tangan mereka. Didanakan kepada Sang Buddha. Sang Buddha menerima 1 gelas air. Di alam peta, karena kebajikan besar, memberikan dana kepada Sang Buddha dan Arya Sangga, itu kebajikannya besar. Di alam peta tidak muncul hanya 1 gelas air, tetapi kolam-kolam air muncul seketika di alam peta. Seukuran lapangan sepak bola, bersudut segi 4. Di permukaan air ada bunga lili, bunga teratai. Nah, itu airnya jernih sampai kelihatan dasarnya. Nah, itu karena banyak, mereka tidak berebutan. Mereka menyendok air itu dengan tangannya, betul air, mereka gembira. Kemudian dia minum. Setelah berkali-kali minum, dia berpikir, ngapain sih saya minum dengan menyendok? Kan lebih baik saya masukkan mulut. Mereka masukkan mulutnya ke dalam kolam-kolam tersebut. Ngapain sih saya hanya masukkan mulut? Kan lebih baik saya nyemplung. Airnya makhluk peta nyemplung rame-rame sambil menyelam, minum. Nah, itu pepatah kuno. 2500 tahun yang lampau. Ya, wajahnya diusap-usap jadi bersih. Matanya diusap-usap jadi bersih. Rambutnya diusap-usap jadi bersih. Begitu muncul ke permukaan, matanya hilang. Merahnya. Jadi normal. Rambutnya juga hilang. Kusutnya seperti baru habis disampau. Kulitnya seperti kulit bayi. Mereka senang. Kemudian mereka berdiri semua. Setelah keluar dari kolam, mereka berdiri semua. Sekarang yang dipegang apanya? Pinter, saya senang ceramah di sini. Umatnya pinter-pinter. Perutnya dipegang. Lapar ya. Raja Bimbisara mengambil 1 mangkok bubur. Diberikan kepada Sang Buddha. Banti, tolong. Mereka sekarang sudah bersih, Banti. Tapi sekarang kelihatannya dia lapar. Tolong nih supaya bubur ini sampai didanakan. Begitu diterima oleh Sang Buddha, berbagai macam makanan. Super hauce. Muncul seketika di alam peta. Makhluk peta karena melihat makanan demikian banyak, mereka makan pelan-pelan.
Setelah makan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tubuh mereka padat berisi. Yang laki kelihatan keren, ganteng-ganteng seperti Jio Ji Hong, bintang film Korea. Jauh lebih ganteng. Yang putri-putri seperti Miss Universe dari Columbia, ribuan kali lebih cantik dari itu. Tetapi apa Bapak Ibu? Mereka semuanya ganteng, cantik, tetapi sudah jadi bidadari, sudah jadi dewa. Tetapi apa Bapak Ibu? Iya, lagi-lagi pinter umat di sini, senang saya di sini. Aduh, senang sekali. Pinter. Belum ngomong badainya sudah diketahui. Telanjang semua. Aduh, bidadari telanjang. Bidadari kok telanjang, dewa kok telanjang. Rajanya malu. Seketika itu juga ngambil kain untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha. Mereka telanjang semua, badai tolong supaya ini sampai kainnya. Begitu kainnya diterima oleh Sang Buddha, jubahnya, dari langit muncul berbagai macam kain. Para bidadari, para dewa sekarang sudah memakai kain. Karena raja melihat perubahan mereka, aula yang ada di samping istana dipersembahkan kepada Sang Buddha dan Bhikkhu Sangha. Seketika itu juga di alam peta berubah menjadi alam dewa. Penuh kolam-kolam air, makanan banyak, pakaian banyak, istana muncul dengan segala perlengkapannya, termasuk para bidadarinya. Nah sekarang para bidadari berderet semua. Tadinya makhluk peta, tulang-tulang doang. Sekarang semuanya sudah menjadi dewa. Semuanya menjadi bidadari. Mereka berderet semua, menaikkan tangan. Raja, goodbye. Saya mau masuk istana. Ribuan tahun tidak pernah tidur di rajang yang empuk. Raja Bimbisara terus meneteskan air mata. Nangis. Kenapa sih nangis? Saking gembiranya. Baru tadi tulang-tulang saja. Sekarang sudah menjadi para dewa, para bidadari. Tidak mampu Raja Bimbisara berpisah. Kemudian ketika berkali-kali para dewa, para bidadari yang sudah berdiri berderet-deret, akhirnya Raja Bimbisara mampu menaikkan tangannya. Begitu Raja Bimbisara mampu menaikkan tangannya, para dewa, para bidadari terbang masuk ke dalam istananya masing-masing. Sabe sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.